Pada kesempatan ini, saya akan memberikan presentasi mengenai review dari core damage frekuensi atau frekuensi kerusakan teras untuk PLTN di dunia. Core damage frekuensi adalah istilah yang digunakan dalam Probabilistic Safety Assessment atau PSA yang menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kerusakan parah, yaitu berupa kerusakan teras atau pelelehan teras. Bapeten memiliki peran aktif untuk memastikan bahwa level keselamatan PLTN memiliki tingkat yang bagus melalui laporan PSA. PSA pertama kali dilakukan oleh US NRC pada tahun 75 setelah terjadinya kecelakaan 3 Mile Island. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin membandingkan CDF dari berbagai negara dan juga kecelakaan kerusakan teras yang pernah terjadi di dunia. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan PSA adalah yang pertama adalah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2014 mengenai perizinan instalasi nuklir dan pemanfaatan material nuklir. Yang kedua yaitu Perka nomor 1 2020 mengenai aspek proteksi radiasi pada desain PLTN. PSA terbagi menjadi 3 level. Untuk level 1 dilakukan studi mengenai frekuensi pelelehan teras. Untuk level 2 mengenai frekuensi lepasan produk besi. Untuk level 3 adalah mengenai konsekuensinya, yaitu mengenai pengaruh kepada masyarakat dan pekerja, mengenai kontaminasi di tanah, udara, dan air, dan juga makanan. Ini adalah daftar dari core damage frekuensi, kerusakan teras frekuensinya dari berbagai negara. Ini adalah nama-nama negaranya. Kemudian ini adalah organisasinya dari badan pengawas, kemudian pemegang izin, dan juga dari desainer. Ini adalah nilai frekuensinya. Dan ini adalah catatannya. Ada yang berupa untuk PLTN yang sudah ada ataupun untuk PLTN yang baru. Core damage frekuensi ini berkisar antara 10⁻⁴ per tahun sampai dengan 10⁻⁶ per tahun. 3 kecelakaan kerusakan teras yang pernah terjadi di dunia dengan skala Ines lebih besar dari 5. Yang pertama adalah kecelakaan 3 Mile Island pada tahun 1979. TMI ini memiliki nilai CDF 5,5 kali 10⁻⁴ per tahun. Yang kedua adalah Chernobyl pada tahun 1986. Yang ketiga adalah Fukushima pada tahun 2011. 66 tahun yang lalu atau pada tanggal 27 Juni 1954, PLTN pertama di dunia yang terletak di Moskow, darat Moskow, beroperasi. Hingga saat ini telah terjadi 3 kali kecelakaan pelelehan teras, sehingga secara rata-rata terjadi 1 kali kecelakaan pelelehan teras setiap 22 tahun. Saat ini ada 443 PLTN di dunia dengan CDF yang berkisar 10⁻⁴ sampai dengan 10⁻⁶ per tahun. Untuk 10⁻⁴ per tahun ini berarti bahwa terjadi probabilitas 1 kali pelelehan teras selama 10.000 tahun operasi reaktor. Sedangkan untuk 10⁻⁶ per tahun, maka probabilitasnya adalah 1 kali selama 1 juta tahun operasi reaktor. Jika kita
mengasumsikan 443 PLTN yang beroperasi memiliki nilai CDF yang sama, maka untuk CDF 10⁻⁴ per tahun, probabilitas terjadinya kerusakan teras adalah 10.000 tahun dibagi 443 atau 1 kecelakaan kerusakan teras setiap 22,5 tahun. Dan untuk CDF 10⁻⁶ per tahun, probabilitas terjadinya kerusakan teras untuk 443 PLTN adalah 1 juta dibagi 443 atau 1 kerusakan teras setiap 2257 tahun. Asumsi mengenai semua reaktor memiliki CDF yang sama tidak pernah terjadi. Kami hanya ingin menekankan bahwa jika ada banyak reaktor, maka lebih baik jika CDF-nya kecil. CDF 10⁻⁴ per tahun ini hanya berlaku untuk PLTN yang sudah ada, sedangkan untuk yang akan dibangun, CDF-nya 10⁻⁵ sampai 10⁻⁶ per tahun. Sedangkan untuk desain yang terbaru malah lebih kecil dari 10⁻⁶. Jika terjadi kerusakan teras atau peledakan teras, hidrogen dapat muncul sebagai reaksi dari air dan kelongsong zirconium pada temperatur 1200 derajat Celcius. Kita dapat menggunakan hidrogen recombiner untuk mencegah terjadinya ledakan hidrogen. Beberapa desain sudah mengimplementasikan core capture, misalnya EPR dan PVER, yaitu tempat untuk lelehan teras atau corium, untuk mencegah lelehan ini keluar dari pengungkung reaktor, yang tentu saja mencegah terjadinya lepasan radioaktif. Core capture ini terletak di bagian bawah dari kontainer. Beberapa negara juga menyediakan mobile diesel generator yang memiliki ukuran yang bisa dibawa menggunakan truk. Ini dipersiapkan untuk stasiun blackout yang pernah terjadi di Fukushima. Kesimpulannya, yang pertama, sejak pertama kali PLTN dioperasikan pada tahun 1954 atau selama 66 tahun hingga sekarang, telah terjadi 3 kali kecelakaan pelelehan teras, sehingga secara rata-rata 1 kali kecelakaan pelelehan teras setiap 22 tahun. Yang kedua, saat ini terdapat 443 PLTN yang beroperasi di dunia. Jika kita mengasumsikan bahwa semua PLTN memiliki CDF yang sama dengan nilai 10⁻⁴, maka probabilitas kerusakan terasnya adalah 1 kali setiap 22,5 tahun. CDF 10⁻⁴ ini hanya untuk PLTN yang sudah dibangun di berbagai negara, sedangkan untuk yang akan dibangun, CDF memiliki kisaran 10⁻⁵ sampai dengan 10⁻⁶ per tahun. Untuk PLTN yang lebih baru, nilai CDF-nya bahkan lebih kecil dari 10⁻⁶. Mobile diesel generator ataupun hydrogen recombiner dan core capture adalah implementasi dari DEC atau Design Execution Condition yang memiliki peran untuk mengurangi nilai CDF atau core damage frekuensi. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.